Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan sebuah presentasi mengenai hama pada tanaman terong. Adapun teman-teman yang akan memaparkan sebuah materi hama pada tanaman terong yaitu atas nama Nuraima dan Syariman. Kepada saudari Nuraima dan saudara Syariman saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraima, NIM 200113031. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman terong. Yang pertama adalah tungau. Pengenalan morfologi. Telur berbentuk bulat seperti bola saat baru diletakkan berwarna putih bening. Kedua, larva berwarna hijau kekuningan dengan bintik gelap pada bagian samping atas. Imago. Tungau ini berukuran kurang dari 1 mm, biasanya berwarna merah atau merah kekuningan. Warna tubuh imago terkadang dipengaruhi oleh tanaman inangnya. Yang kedua, ulat gerayak. Pengenalan morfologi. Telur berwarna putih merah muda atau hijau muda dan berbentuk bulat serta ditutupi bulu-bulu halus. Larva yang baru menetas berwarna hijau muda, bagian sisi coklat atau coklat kehitaman. Pupa berbentuk dalam tanah dan berwarna coklat kemerahan, memiliki panjang 15 mm dan berada 2-8 cm dalam tanah. Imago memiliki lebar batangnya sayap antara 3-4 cm. Sayap bagian depan berwarna coklat gelap sedangkan sayap belakang berwarna putih keabuan. Biologi. Telur biasanya diletakkan satu-satu pada pucuk muda, tunas bunga atau kelopak buah muda. Larva menggerek ke dalam pucuk tunas bunga atau buah muda. Pupa berbentuk dalam tanah, sering pada serasah. Status hama. Larva menggerek batang atau pucuk menyebabkan pucuk mati dan kering. Kadang-kadang menjadi hama yang merugikan bila populasi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kami sebagai pemateri melanjutkan daripada materi kami yaitu hama pada tanaman terong. Tadi telah disebutkan beberapa hama pada tanaman terong. Saya ini akan menjelaskan sedikit hama tanaman terong yaitu kutu kebur. Kutu kebur ini atau namanya disebut Bemisia tabacigenidae atau dalam kelompok Hemiptera aleuroidae, di mana kutu kebur kutu putih terdistribusi luar di daerah tropik dan subtropik serta di daerah temperat ditemukan di rumah kaca. Bemisia tabaci bersifat polifagus dan memakan tanaman sayuran, diantaranya ada tomat, ada termasuk tadi terong, kemudian tanaman di lapangan dan gulma. Kondisi kering dan panas sangat sesuai bagi perkembangan dan populasi kutu kebun ini dengan cepat. Di mana hama ini aktif pada siang hari dan pada malam hari berada di bawah permukaan daun. Masuk pada biologi. Telur serangga betina umumnya meletakkan telur di bawah permukaan daun dekat dengan venasi daun.
hama ini lebih menyukai permukaan daun yang banyak berbulu, meletakkan telurnya lebih banyak. Ekor betina selama meletakkan telurnya, ekor betina selama hidupnya dapat meletakkan telur kira-kira 300 butir. Kalau berukuran kecil kira-kira 0,25 mm per butir seperti buah pir, dan diletakkan di bawah permukaan daun secara vertikal melalui medicure. Telur yang baru diletakkan berwarna putih dan kemudian berubah menjadi kecoklatan. Kemudian telur tidak mudah dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat dilihat di bawah kaca. Di fase telur berlangsung kira-kira 3-5 hari pada musim panas dan 5-33 hari pada musim dingin. Ini diambil dari sumber David 2011. Kemudian nimfa setelah menetas larva instar pertama, nimfa pindah dari permukaan daun ke lokasi yang sesuai untuk dia memakan. Nimfa stadia ini disebut juga dengan crawler. Nimfa tersebut segera menusukkan mulutnya dan menghisap cairan tanaman melalui pleom. Nimfa instar pertama sudah mempunyai antena. Kita bisa lihat pada gambar mata dan 3 pasang kaki yang sudah berkembang dengan baik. Nimfa berbentuk oval, pipi dan berwajah hijau kekuningan. Nah, kemudian teman-teman, nimfa instar kedua dan ketiga tidak mempunyai kaki dan tidak bergerak selama stadia ini. Nah, stadia nimfa terakhir mempunyai mata yang berwarna merah. Stadia ini kadang-kadang mirip dengan puparium, walaupun pada serangga Hemiptera merah tidak mempunyai stadia pupa yang nyata atau metamorfosis tidak sempurna. Lamanya periode nimfa berkisar antara 9-14 hari pada musim panas dan 17-73 hari. Hasil dari David 2011-2001. Serangga dewasa keluar dari puparia melalui celah berbentuk huruf T. Nah, dan berada di samping bekas kerabang pupa atau exuvi. Nah, selanjutnya di dewasa, serangga dewasa mempunyai tubuh yang lunak, berbentuk seperti mengat. Nah, lihat gambar. Serangga dewasa ini diselimuti oleh lapisan lilin yang berbentuk tepung dan tubuhnya berwarna kuning. Nah, di mana sayapnya terletak di atas tubuh menyerupai tenda. Serangga jantan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan serangga betina, di mana serangga dewasa dapat hidup selama 1-3 minggu. Lihat sama pada gejala serangan. Baik. Lihat sama pada gejala serangan. Baik nimfa maupun serangga dewasa pada kabul ini itu menghisap cairan tanaman dan mengurangi fiber tanaman. Pada saat serangan berat, daun berubah menjadi kuning, kemudian gugur. Jika populasi hama ini tinggi, maka akan terlihat embun tepung yang berasal dari sekresi serangga. Kemudian embun tepung merupakan tempat yang baik untuk berkembangnya jamur gelaga atau jamur jelaga. Bisa lihat pada gambar pada daun tanaman, sehingga akan mengurangi efisiensi fotosintesis dari tanaman. Ini sebenarnya sangat berbahaya teman-teman.
termasuk pada pengelolaan. Ya, kebun merupakan serangga polifokus dan untuk kehidupannya memakan banyak tanaman baik budidaya maupun gulma. Di lapangan teman-teman, tanaman terong ataupun benih yang akan digunakan harus bersih dan ditanam tidak berdekatan dengan inangnya atau gulma. Kedua, tanamlah bibit tanaman terong di dalam rumah kava 50-64 meter, rumah sere, naungan atau rumah plastik. Jika benih kecambah terong ditanam di lapangan terbuka, gunakanlah perangkap rata-rata 1-2 perangkap atau 50-100 mm. Untuk merangkap utuh kebun, pasang perangkap sedikit di atas atau sejajar dengan tinggi kanopi tanaman. Kemudian bersihkan gulma pada area pembibitan terong untuk mengurangi inang alternatif untuk subur. Kemudian tanamlah lebih dulu tanaman pinggir seperti jagung, sorghum, atau jagung manis untuk mengurangi investasi untuk kebun. Pantulan plastik mulsa jerami dapat mengurangi kedatangan untuk kebun tanaman terong. Kemudian yang selanjutnya, formulasi NEN dan imidacloprid jika ada dapat diaplikasikan ke tanah dalam bentuk larutan untuk mengendalikan kutu kebun di tempat pembibitan. Kemudian penggunaan pestisida sistemik sesuai dengan rekomendasi penyuluh setempat dengan menggunakan kelompok pestisida yang mempunyai senyawa hama secara terus-menerus untuk mencegah timbulnya resistensi terhadap pestisida tanaman terong. Nah, itulah tadi beberapa hal terkait dengan kebun. Semoga bermanfaat. Atau saya memberikan pada Itulah pemaparan dari kelompok 4 mengenai hama pada tanaman terong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.